Ya, kabarnya hari ini Menpora Dito Aryo Tejo dan juga dua pengusaha, yakni Windu Aji Santoso dan juga Jemi Suciawan akan dimintai keterangannya oleh Kejagung terkait dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo. Dan kita juga akan berbincang langsung dengan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Boyamin. Ini langsung dari tanah Langsung, Arab Saudi. waduh, Pak Haji, selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum. Tanah suci ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Oke, pemirsa Indonesia dan pemirsa TV One yang salam setia. sejahtera. Selesai melaksanakan ibadah haji, langsung kita minta keterangan. Tapi ngomong-ngomong nih, kapan balik tanah air nih, Pak Bunyamin? Masih lama, kan haji reguler, jadi 40 hari, masih 1 bulan lagi saya, tanggal 31. Iya. Tapi berada posisi di Mekah, tetap situasi terkini di tanah air Update terkait dong, dengan pasti. penuntasan pemberantasan korupsi, mantau juga loh ya. Betul. Oke, ada juga reporter kami Nadila Saleh di Kejagung. Saya ingin ke Pak Boyamin dulu ya. Mungkin hari ini Menpora Dito Aryo Tejo akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk didalami ya sebagai saksi perihal ada ibaratnya indikasi aliran dana ya. Karena dari salah satu tersangka Irman Hermawan Ya. juga menyatakan hal serupa begitu. Komentar Mas Anda, Boyamin. Pak Boyamin. Di TV One bersama Hendri Satrio 2 bulan yang lalu kan saya udah ngomong ada beberapa klaster. Waktu itu saya katakan klaster yang harusnya mengawasi tidak mengawasi. Itu kan saya kasih clue gedung di utaranya gedung Kejaksaan Agung. Itu kan sekitar 70 miliar. Terus gedung agak utara agak kanan itu sekitar 50 miliar. Itu kan satu klaster. Nah, belum klaster pemborong utama, klaster subkontraktor, dan yang terakhir itu adalah klaster Markus, gitu. Maklar kasus yang sebenarnya itu dikasih uang oleh beberapa tersangka yang sudah ada sampai angka 200-an miliar untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata gagal. Nah, karena gagal, para tersangka itu ya terus buka-bukaan bahwa dia sudah mengalirkan uang kemana-kemana untuk minta dibantu supaya penyelidikannya tidak lanjut. Gitu. Jadi kira-kira hari ini itu adalah klaster Markus. Gitu. Jadi itu yang dugaan loh ya. Tapi ya kita tunggu semua berproses itu seperti apa. Dan saya juga punya klaster yang dari subkontraktor dan yang terkait juga dengan untuk mengurusi perkara yang saya serahkan pada TV One, duit dolar yang dalam kardus itu, yang kita lihat sekarang ada di situ itu. Dan itu sampai di angka yang dipermain orang-orang yang sebenarnya tidak kerja, tapi kemudian dia memfungsikan dirinya menjadi maklar proyek, dugaannya gitu. Jadi, dan ini sudah saya temukan bukti-bukti foto bagaimana penerimaan uang. Nah, saya terus terang aja agak prihatin, Arif. Yang duit rupiahnya dibungkusnya sekedarnya gitu aja. Kalau dolar kelihatan dibungkus rapi gitu dan dalam kardus yang rapi juga, Arif dan Kamarate. Pak Boyamin, bisa nggak Anda menjelaskan gambar yang sedang kita putar ini? Ini gambar apa, di mana, dan dalam kondisi apa ini begitu? Ya, selama 2001-2022 itu yang sebenarnya sudah ada yang jadi satu tersangka sih kemarin. Ya, itu dia memindahkan uangnya ke pihak lain yang kemudian diinvestasikan ke saham. Nah, dalam bentuk uang-uang itu dolar Amerika seperti dalam foto ini diletaknya di Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya maunya menyembunyikan uang itu sampai di angka 300-an miliar. Nah, itu bisa saya lacak sampai sejauh itu gitu. Jadi ini bahkan sebenarnya dia tidak kerja, tapi ikut ngurusi aja. Jadi dugaannya kayak maklar proyek lah. Nah, sampai level ini itu, di rumah itu siapa di Jakarta miliar. Selatan? Ada inisialnya AWH. Nah, inisialnya AWH. Dan dia mendapatkan dari IR, gitu, dari IR. Gitu. Jadi itu uang itu dan IR dari subkontraktor yang dikoordinir dan yang menyuplai barang-barang pada kontraktor. Nah, itulah yang kira-kira pada posisi ini saya bisa sampai mengendus itu. Bayangkan yang kira-kira pemborong utama
yang sampai sekarang belum tersangka karena diduga juga diselamatkan oleh Markus gitu. Yang hari ini salah satunya dipanggil gitu. Jadi kan ada paket 1, 2, 3, 4, 5. Yang paket 45 kan sudah jadi tersangka pemborongnya. Nah, tapi 1, 2, 3 ini ada pemborong besar yang belum jadi tersangka. Jadi masih banyak yang kira-kira nanti bisa dilacak, ditelusuri sampai jauh. Dan ini akan kira-kira posisi 2 bulan ke depan belum kelar ini. Itu Arif Fadil dan Kamarati. Ya, Pak Boyamin, dari 3 nama yang saat ini dipanggil nantinya ke Kejaksaan Agung, apa hubungannya? Karena kalau dari Menpora sendiri sempat menyatakan tidak tahu menau mengenai kasus ini, sudah dijawab begitu. Dari Pak Boyamin? Ya, semua orang yang dipanggil kira-kira masa tidak tahu apa-apa terus dipanggil itu nggak mungkin. Jadi Kejaksaan Agung saya yakin punya setidaknya bahan yang kira-kira akan diklarifikasi. Jadi kalau itu sekedar kira-kira hanya pengakuan seseorang tersangka, oh saya pernah menyerahkan uang kepada A misalnya, tapi tidak ada tambahan bukti, kira-kira tidak akan dipanggil kok. Misalnya mereka ini menyebut nama Boyamin, dikasih uang 10 miliar gitu. Tapi waktunya persesuaian, bagaimana ketemunya, ceritanya nggak jelas, ya nggak akan dipanggil gitu. Jadi orang-orang yang dipanggil Kejaksaan Agung dalam tahap penyidikan begini sudah ada tersangkanya. Kalau tidak ada sesuatu yang kira-kira bukti pendukung, itu tidak akan dipanggil. Tapi ya bisa aja, dipanggil ternyata memang yang bersangkutan itu bekerja, atau yang bersangkutan itu ada posisi punya hutang sebelumnya dikasih bayaran. Ya boleh aja, tapi kan setidaknya uang ini mengalir kemana? Untuk membayar apa? Membayar pembantu misalnya. Oh, pembantunya kok masa sebulan dikasih bayaran 100 juta. Jangan-jangan ini memang pembantunya untuk menyimpan uang dengan pura-pura dibayar. Kan bisa aja begitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi, meskipun saya juga agak kaget. Tiba-tiba nama Dito kok muncul, itu saya terus terang aja kaget, karena di luar radar saya. Kalau radar saya yang lain saya memang ada gitu. Seperti nama Windu misalnya, nama Setio misalnya, itu ada dalam radar, meskipun ini tetap praduga tidak bersalah, tapi ada yang menyebut gitu loh. Tapi ini terus terang aja mengejutkan, nama Dito muncul dan kemudian juga nyatanya dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ya kita tunggu apa yang sebenarnya mau diklarifikasi, dan nanti akan terungkap di pengadilan mestinya prosesnya seperti apa, ketemu siapa. Seperti saya katakan misalnya dulu klaster yang utara gedung Kejaksaan Agung itu atau kanannya itu ada sosok Nispra misalnya, ketemunya di Depok dan Sentul misalnya untuk penyerahan uang tahap pertama atau tahap keduanya, itu jadi penghubungnya. Jadi dan sampai sekarang belum dipanggil sosok Nispra ini. Saya minta Kejaksaan Agung segera memanggilnya, kalau enggak ya nanti saya buka minggu depan. Ini kan ada jadwal gugatan pra-peradilan melawan Kejaksaan Agung untuk menerapkan pencucian uang supaya ketahuan aliran dana kemana-mana, ya nanti kita ungkap di sana. Itu Pak Arif. Baik Pak Boyamin. Ya, kita juga akan memantau bagaimana situasi terkini langsung dari Kejaksaan Agung bersama rekan kami Nadila. Selamat pagi Nadila Saleh. Ya, selamat pagi Kamarati dan juga Arif Fadil. Ya, silakan informasinya. Baik, Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa, memang benar bahwa pagi ini diinformasikan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga ini akan memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Ini berkaitan dengan kasus BTS ataupun Bakti Kominfo, yang mana tadi kami sempat bertanya kepada Kepala Penerangan berkaitan dengan kapan waktu tepatnya pemeriksaan ini akan berlangsung. Dan kami mendapatkan informasi bahwa pemeriksaan ini akan berlangsung ataupun dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Namun ini akan fleksibel ataupun disesuaikan dengan kapan kedatangan dari Dito Arya Tejo, seperti itu. Kemudian kami informasikan bahwa saat ini suasana di Kejaksaan Agung juga belum terlihat tanda-tanda ataupun kedatangan dari Dito Arya Tejo, karena memang ini masih pukul 7 ataupun 7.27 setengah 8 seperti itu, sehingga kami belum melihat adanya tanda-tanda ataupun pergerakan kedatangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Namun Kamarati, Arif Fadil dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa tadi sempat Anda singgung seperti itu, bahwa memang Dito berindikasi bahwa ia menerima aliran dana dari salah satu tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus
kasus ini, yaitu Irwan Hermawan yang merupakan komisaris dari PT Solitech Media Sinergi, yang mana Irwan Hermawan ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang jika kami ulas seperti itu, bagaimana hingga akhirnya Irwan Hermawan ini menyebutkan bahwa Dito Aryo Tejo ini disebutkan menerima ataupun berindikasi menerima aliran dana dari kasus ini. Irwan mengaku bahwa ia diminta oleh Direktur Utama dari Bakti Kominfo ataupun Anang Ahmad Latif untuk mengumpulkan uang senilai 243 miliar dari perusahaan penggarap proyek tersebut, yang mana selanjutnya Irwan ini menyebutkan bahwa Dito menjadi salah satu orang yang menerima aliran dana ini ataupun berindikasi menerima aliran dana ini sebesar 27 miliar kepada Dito dengan jangka waktu yaitu dari bulan November hingga Desember 2022. Uang itu diterima dalam pecahan dolar Amerika Serikat, yang mana diserahkan sebanyak 2 kali di rumah dari Dito sendiri, yaitu di daerah Jakarta Selatan seperti itu. Kemudian sewaktu Irwan ini menyerahkan uang, saat itu Dito masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian, yang mana jika kami ulas lagi seperti itu, sebelumnya ini Dito sempat menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya sebenarnya bingung. Sebenarnya Dito siapa yang disebutkan oleh Irwan Hermawan ini. Dia juga tidak mengaku bahwa dirinya ini tidak mengetahui perkara berkaitan dengan Bakti Kominfo ini. Kemudian selanjutnya ini memang sebagai informasi tambahan seperti itu, bahwa memang saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka. Salah satunya yaitu mantan Menteri Kominfo, yaitu Johnny G. Plate, yang saat ini tengah menjalani proses persidangan. Sementara demikian, Kamarati, Arif Fadil, dan juga pemirsa. Kembali ke studio. Ya, Nadila, singkat saja mungkin Nadila, hari ini Kejaksaan Agung itu memanggil 1 orang saksi, atau totalnya ada 3 saat ini yang dipanggil, dengan background 2 orang lainnya adalah pengusaha. Ya, informasi yang kami dapatkan sejauh ini yaitu memanggil 1 orang saksi, namun kami akan menanyakan kembali kepada Kepala Penerangan, apakah berapa saksi yang akan diperiksa pada hari ini. Akan kami informasikan kembali. Baik, Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Pak Boyamin. Kita masih akan terus berlanjut, Pak, berdiskusi usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali.